Membacakan dulu tata tertib persidangan sebelum kita melanjutkan pemilihan ketua umum. Ya, tolong ditayangkan panitia. Ya, kita bacakan dulu tata tertib persidangannya. Nanti baru kita akan melanjutkan ya pada pembacaan tata tertib sidang. Habis itu nanti baru kita meminta ketua SC membacakan pendaftaran calon ketua umum DPP Asperindo 2023-2028 dan nanti diserahkan kepada pimpinan sidang. Selanjutnya nanti pimpinan sidang akan melakukan pengesahan calon ketua umum dan kemudian kepada calon ketua umum yang sesuai dengan dilaporkan oleh SC akan kita mintakan penyampaian visi misi programnya terpilih tahun 2023-2028. Habis itu selesai penyampaian visi misi, kita melakukan pemilihan ketua umum. Sesudah melampaikan pemilihan ketua umum, lalu kita akan mengesahkan penetapan ketua umum terpilih. Sesudah menetapkan pemilihan ketua umum yang terpilih, kita lanjut meminta ketua umum terpilih untuk memberi kata sambutan. Jadi beda, yang pertama dia visi misi, yang kedua dia menyampaikan kata sambutan selaku ketua umum. Sesudah itu kita akan melakukan penyerahan hasil-hasil sidang Munas 1 Asperindo kepada ketua umum terpilih. Selanjutnya ketua umum terpilih melaksanakan apa yang menjadi muatan dari hasil-hasil sidang komisi. Selanjutnya nanti kita akan melakukan penutupan dan pimpinan sidang melakukan penutupan sidang dan menyerahkan kembali acara kita kepada OC ataupun panitia. Bapak Ibu sekalian, itu saja agenda kita pada hari ini. Kemudian nanti kita skor sidangnya, kemudian kita beri waktu kepada ketua umum untuk melakukan penyusunan komposisi kepengurusan yang sesuai dengan jadwal kepanitiaan. Jam 17 kita balik kemari lagi untuk pelantikan kepengurusan. Saya kira itu selama belum ada perubahan. Baik Bapak Ibu sekalian, tatib sudah ada di sana. Jangan diperdebatkan, kok baru sekarang bicara tatib gitu. Karena baru sekarang kita untuk memilih ketua umum. Kita butuh ketua umum itu dia mendapatkan legitimasi. Jangan nanti dia bilang kami nggak datang, ya. Jadi nggak ada cerita nggak datang karena sudah dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban sudah jelas semuanya dan hari ini saya tidak mengabsen satu-satu lagi gitu. Kalau absen satu-satu lagi bisa jam 4 ini selesainya. Saya hanya memanggil ketua-ketuanya saja. Ya. Baik, sebelum kita bacakan tata tertibnya, saya panggil dulu Ketua Aceh. Ada ya? Ada. Sumatera Utara. Ada ya? Oke. Kalau bisa agak ke depan Bapak Ibu sekalian, yang dari Sumatera Utara ke depan. Supaya apa ya, yang ketua-ketua ke depan lah ya, supaya enak nanti. Kemudian Riau. Ada Riau? Ya, Riau. Kemudian Padang. Padang ada? Sumatera Barat? Nggak ada? Jambi? Nggak ada? Lampung? Nah, nggak ada nih, belum ada nih, ya kan? Lampung, aduh, kacau juga nih dipanggil-panggil banyak-banyak. Ada lagi, coba Bapak Ibu sekalian jangan nanti lewat terus baru datang. Saya belum dipanggil katanya. Ya, tolong bentar, saya cek lagi nih. Ya, ini yang membuat butuh waktu itu. Nanti kalau enggak kita panggil protes, ya. Kami kok enggak dipanggil-panggil, katanya. Oke, nanti enggak korum, katanya, kan? Tapi dipanggil tak datang, ya. Oke, saya ulangi lagi. Aceh ada. Kemudian Sumatera Utara. Bersuara aja. Saya enggak lihat lagi. Sumatera Barat. Mana Sumatera Barat? Ada ya? Oke. Riau, Pekanbaru. Pak Erpin, suaranya kuat sedikit, jangan angkat tangan aja. Ya, ada Pekanbaru atau Riau ada? Ada ya. Kemudian Bengkulu Sumatera Barat. Ada? Jambi. Mana? Jambi mana? Jangan ada-ada aja nanti tiba-tiba siapa yang bilang ada Pak nih.
Oke, Sumatera Selatan. Mana ketua Sumatera Selatan? Nggak muncul. Bengkulu. Oh ada. Lampung. Nggak ada. Bangka Belitung. Oke. Kepulauan Riau. Nggak ada. Kepulauan Riau. Nggak ada. Banten. Hadir. Ini pasukan Banten ini setia nih, ya kan? Hadir dia terus. Jawa Barat. Oke, Jawa Barat pun setia nih. DKI Jakarta. Ini paling setia sekali. Jawa Tengah. Ini luar biasa. Yogyakarta, DAI. Oh, ini lagi. Ya, urusan pimpinan kita nanti urusan BIMTEK ini nih. Solo Raya Surakarta. Oke. Jawa Timur. Mana Pak Serohedi nih? Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, Jawa Timur 3 kita jual. Ada yang beli? Ada. Jawa Timur lagi sholat kata Pak Nasri. Pak Nasri bela Pak Serohedi nih. Bali. Nggak ada. Mana Bali? Nggak ada. NTB. Mana Pak Thohir? Wah, semangat Pak Thohir ini. NTT Kopang. Mana NTT? Mana NTT ini? Ya, Jawa Timur ya. Ini Jawa Timur ya, hadir. Udah selesai. Urusan Jawa Timur sudah selesai, hadir. NTT Kalimantan Barat. Ini Kalimantan belum hadir nih. Kalimantan Tengah. Depan. Jangan belakang. Ini pemilihan. Nanti ketua umumnya nggak bisa nengok-nengok wajah ibu, payah. Coba sedikit. Yang cantik-cantik ke depan lah. Jangan nasi Pak Iwan aja yang dipanggil-panggil. Ya, kalah pula Rapi Ahmad dibuat oleh Pak Iwan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Oh, dah, Bapak antara ada dan tiada, di tengah-tengah dia. Oke. Kalimantan Timur. Mana Kalimantan Timur? Oh, ada. Kaltara. Mana Kaltara? Oh, ada sebelah kiri. Ya, oke. Ya. Pak Kaltara ada. Sulawesi Selatan. Oke, siap. Sulawesi Tenggara. Nggak ada. Sulteng. Pak, kalau yang jauh-jauh ke depan lah Pak. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ya kan? Kalau Bapak cakap, kita pun menatap, ini gitu. Oke. Sulawesi apa tadi? Tenggara ya. Sulawesi Tengah. Mana Sulawesi Tengah? Sulawesi Barat, Sulbar, hadir. Sulawesi Utara. Mana? Ada. Oke, Sulawesi Utara, Gorontalo. Gitu, paten Bapak. Malumu. Enggak ada. Maluku enggak ada. Maluku Utara. Enggak ada. Papua. Ini Papua setelah si Ipana itu diangkat jadi pimpinan sidang, semua Papua hilang. Seolah-olah si Ipana itu cukuplah jadi apa? Udah hebat kali lah terpilihnya Ipana jadi pimpinan sidang, udah dianggap hebat lah itu. Yang lain keluar. Mana si Ipana nih? Ipana pun nggak muncul. Nah. Papua Barat, nggak ada Papua Barat. Papua Tengah, habis. Siapa yang belum dipanggil sudah hadir, tunjuk tangan. Belum dipanggil tapi sudah hadir. Ada Bapak Ibu sekalian? Nggak ada. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bacakan, kita anggap sudah memenuhi quorum ya. Setuju ya? Kalau Bapak Ibu suaranya nggak kuat, saya anggap ini kita batalkan aja. Ya. Pertama saya tanya, apakah ini sudah kita anggap memenuhi quorum? Selesai. Quorum jangan dibahas-bahas lagi. Nengok layar. Tata tertib persidangan Musyawarah Nasional 1 Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Aspindo Jakarta 28 September sampai 1 Oktober 2023. Bab 1 Ketentuan Umum Munas 1 Aspindo. 1. Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara
atau disingkat Asperindo tahun 2023 yang selanjutnya disebut Munas 1 Asperindo merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 5 tahun yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam kurung Anggaran Dasar pasal 19 pasal 20 dan pasal 22 Anggaran Rumah Tangga pasal 8 dan 32. 2. Munas 1 Asperindo dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Perwakilan Luar Negeri. Anggaran Rumah Tangga pasal 32 ayat 2. 3. Munas Asperindo dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sampai dengan 1 Oktober 2023 yang diselenggarakan di Jakarta. 4. Lokasi Munas 1 Asperindo dilaksanakan secara hybrid, secara offline dan secara online melalui Zoom meeting room dan dari Hotel Millennium Siri Jakarta. 5. Jadwal dan agenda Munas Asperindo sebagaimana terlampir dalam tata tertib ini. Tema Munas Asperindo Nusantara Nomik untuk membangkitkan pengusaha Bumi Putra dan membangun ekonomi Indonesia yang lebih keadilan. Bagian kedua, wewenang Munas Asperindo. Nanti setelah saya mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Nasri dan Pak Irwansyah. Wewenang Munas 1 Asperindo, pasal anggaran rumah tangga pasal 32 ayat 4, A. Menyempurnakan dan menerapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis-garis besar haluan organisasi dan pedoman program umum arah kebijakan Asperindo yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asperindo 2018-2023 selama masa kepengurusannya. B. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat tentang amanat yang telah diberikan oleh Munas sebelumnya. C. Memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat melalui mekanisme pemilihan formatur Ketua Umum DPP Asperindo periode 2023-2027. Di situ 2027, saya tanya tadi Ibu Ketua SC 2028. Saya kira itu aja yang perlu diperbaiki. Ya, 2028. Tolong komputer. D. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu dan mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya yang dipandang perlu oleh musyawarah nasional dan belum tercakup dalam ayat A dan B tersebut di atas. Tadi kita sudah selesaikan yang poin terakhir dengan sidang-sidang komisi. Bab 3, Panitia Munas 1 Asperindo. Anggaran rumah tangga pasal 32 ayat 5. Saya kira ini nggak usah kita baca lagi karena ini urusan panitia udah kita lewati, tinggal selesai acara penutupan aja. Anggota sebagai peserta dan peninjau Munas Asperindo yang disebut sebagai peserta Munas 1 Asperindo dan peninjau adalah A. Anggota Asperindo adalah perusahaan-perusahaan dan perorangan milik Bumi Putra Nusantara Indonesia yang bergerak di berbagai sektor bidang usaha, bisnis yang berbentuk badan hukum dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Anggaran dasar pasal 15. 2. Keanggotaan anggota Asperindo terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan. Anggaran dasar pasal 16. 3. Asperindo perwakilan luar negeri dalam Munas 1 Asperindo hanya berstatus sebagai peninjau. 4. Undangan yang berkenan hadir di ruangan oleh panitia sebagai peninjau. Bab 5, ini bab saya terakhir, nanti bab 6 dilanjutkan oleh Pak Iwan, Pak Nasri. Ya, Pak Nasri nggak boleh dipanggil belakangnya, yang depannya aja dipanggil. Ya, hak dan kewajiban peserta Munas 1 Asperindo. 1. Peserta Munas 1 Asperindo berhak untuk mengikuti semua acara pelaksanaan Munas 1 Asperindo dengan baik. 2. B. Mengajukan pertanyaan. C. Menyampaikan pendapat dan mengajukan usulan atau saran. Anggaran rumah tangga pasal 27. D. Memberikan hak suara dan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini. 2. Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih. Anggaran rumah tangga pasal 27. 3. Setiap peserta Munas 1 Asperindo diwajibkan untuk menjaga dengan baik jalannya sidang serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam tata tertib ini serta menjaga kesehatan ruangan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin menanggapi sampai sini? Kalau nggak ada, saya ketok nih. Setuju? Selanjutnya saya serahkan pimpinan sidang ini kepada Pak Nasri. Bab 6. Alat kelengkapan Munas 1 Asperindo. Alat-alat kelengkapan Munas 1 Asperindo terdiri dari 1. Penanggung jawab Ketua Umum DPP Asperindo periode 2018-2023. 2. SC dan OC. 3. Pimpinan sidang. Bab 7. Pemulihan dan tugas pimpinan sidang
Munas 1 Asperindo. 1. Pimpinan sidang Munas 1 Asperindo dipilih dari peserta oleh peserta yang sah berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dengan susunan bilangan ganjil dalam hal pemilihan pimpinan sidang Munas 1 Asperindo dipimpin oleh steering komite sampai pemimpinan sidang terpilih. 2. Tugas dan wewenang pimpinan sidang Munas 1 Asperindo adalah 1. Memimpin jalannya sidang dalam Munas 1 Asperindo. 2. Menjaga kelancaran serta ketertiban sidang. 3. Mengambil keputusan dalam sidang. 4. Menyimpulkan dan membacakan keputusan sidang. 3. Mengambil keputusan dari materi sidang Munas 1 Asperindo. Poin 1. Mengesahkan, menetapkan quorum Munas 1 Asperindo. 2. Mengesahkan dan menetapkan tata tertib Munas 1 Asperindo. 3. Mengesahkan dan menetapkan agenda Munas 1 Asperindo. 4. Mendengarkan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat DPP Asperindo 2018-2023. Poin 5. Memberikan pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Asperindo periode 2018-2023 serta mensahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Asperindo masa bakti 2018-2023. Poin 6. Mendemisionerkan Ketua Umum periode 2018-2023 dan kepengurusan DPP Asperindo. 7. Membentuk sidang-sidang komisi dan rekomendasi serta mensahkan hasil-hasil sidang komisi berupa program kerja anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan rekomendasi Munas 1 Asperindo. 8. Melaksanakan pemilihan formatur Ketua Umum DPP Asperindo periode 23-2028 dan menetapkan Ketua Umum terpilih periode 2023-2028. 9. Melaksanakan pemilihan dan menetapkan Mat Formatur yang bertugas mendampingi dan membantu Ketua Umum dalam menyusun kepengurusan DPP Asperindo periode 2023-2028. Poin 10. Menetapkan hal-hal lain yang dipandang penting dan perlu diadakan Munas 1 Asperindo. Poin 11. Mengesahkan hasil-hasil sidang Munas 1 Asperindo dan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum terpilih didampingi Mat Formatur untuk ditindaklanjuti sebagai amanah Munas 1 Asperindo untuk dijalankan. Untuk bab 8, apakah selanjutnya ini apa yang sudah saya bacakan apakah bisa diterima? Bisa? Saya ulangi, baik. Poin 10. Sebenarnya udah tidak bisa lagi nih Pak, udah diketok ini sebenarnya. Lanjut ya, ayo, silakan. Sampai di mana? Yang mana saya? Oh. Saya lanjutkan ya. Bab 8 quorum tata tertib sidang dan keputusan sidang Munas 1 Asperindo. 1. Quorum. Munas 1 Asperindo dinyatakan memenuhi quorum dan dapat mengambil keputusan yang sah pada setiap sidang apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah yang semestinya hadir dan atau yang diundang hadir ditambah 1. Kedua, perhitungan quorum dilakukan oleh pimpinan sidang dengan menghitung peserta yang tercantum dalam berita acara peserta Munas Asperindo ke-1. Ketiga, pimpinan sidang membuka Munas 1 Asperindo setelah quorum terpenuhi. 4. Apabila quorum Munas 1 Asperindo belum terpenuhi, maka A. Pimpinan sidang menunda
Munas Asperindo tiap 15 menit dengan waktu penundaan paling lama 2 kali 15 menit penundaan. B. Bila sesudah 2 kali penundaan quorum belum juga tercapai, Munas 1 Asperindo dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah. Bagian kedua, tata tertib sidang Munas 1 Asperindo. 1. Seluruh peserta sidang harus melakukan registrasi ulang di link yang telah ditentukan oleh Panitia Munas ke-1 Asperindo dengan melampirkan dokumen yang diperlukan. Kedua, pandangan, pernyataan, usulan, dan saran yang diajukan oleh peserta sidang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang mekanismenya akan diatur oleh pimpinan sidang. 3. Peserta yang mengajukan pandangan, pertanyaan, usulan, dan saran diwajibkan menyebutkan nama pribadi dan nama perusahaannya atau anggota koperasi dan nama pribadi untuk anggota perseorangan. 4. Pandangan, pernyataan, usulan, dan saran harus relevan untuk topik yang sedang dibicarakan dan untuk setiap peserta waktunya diatur oleh pimpinan sidang. Kelima, guna menjaga kelancaran dan ketertiban sidang, maka interupsi hanya diperkenankan atas izin pimpinan sidang. Keenam, pimpinan sidang dapat memberikan peringatan dan sanksi kepada peserta sidang yang mengganggu ketertiban dan kelancaran sidang. Bagian ketiga, keputusan sidang Munas 1 Asperindo. Satu, keputusan sidang harus diusahakan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kedua, setiap sidang dibuat risalah lengkap yang membuat hasil-hasil sidang serta juga mencantumkan A. Tempat dan acara sidang, B. Hari, tanggal sidang, dan jam mulai waktu dan penutupan sidang, C. Keterangan ketetapan dan keputusan sidang, D. Ditandatangani oleh pimpinan sidang. Baiklah, apa yang telah saya bacakan apakah bisa diterima? Sekali lagi, bisa diterima? Kami serahkan kepada pimpinan sidang. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya terima pimpinan sidang kembali. Bab 9, tata cara mengambil keputusan Munas 1 Asperindo. 1. Peserta yang berhak turut dalam pengambilan keputusan ialah peserta seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 tata tertib ini. 2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 3. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil melalui tata cara pemungutan suara. 4. Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh setengah dari jumlah peserta yang hadir ditambah 1 orang peserta yang memiliki hak suara. 5. Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilaksanakan secara tertutup kecuali jika keputusan dapat diambil secara aklamasi. Ya. Secara aklamasi, segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib Munas 1 Asperindo ini diputuskan oleh sidang paripurna. Keputusan ini sejak berlaku ditetapkan di Jakarta tanggal 30. Ya, saya belum menetapkan dulu. Ditetapkan di Jakarta 30 September 23 pimpinan sidang Munas Asperindo. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyanggah, ada yang menginterupsi? Saya beri waktu. Kalau tidak ada, kita ketok langsung nih. 1, 2, 3. Setuju diketok? Betul? Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan ini saya nyatakan sah tata tertib persidangan kita untuk pemilihan Ketua Umum DPP Asperindo periode 2023-2028. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengesahkan tata tertib persidangan. Selanjutnya kita panggilkan ya Ketua SC untuk menyampaikan laporan pendaftaran calon Ketua Umum DPP Asperindo periode 2023 dan 2028, sekaligus menyerahkan dokumen resminya kepada
Saya menyampaikan satu maksud saya begini, jadi sebelum kita proses pemilihan, ini juga sering terjadi di Munas manapun, pimpinan sidang menawarkan kepada peserta sidang, apakah pemilihan ini, apakah kita bisa tawarkan secara aklamasi, ya. Pak, tunggu dulu Pak. Tadi kita baru mengesahkan tata tertib. Ya. Selanjutnya pengesahan tata tertib. Tentu kan ini kan ada proses rekrutmen yang Ya. dibuka oleh SC melalui website maupun melalui WA. Yang penutupan pendaftarannya sampai tanggal 20. Sudah. Ini belum ada urusan pemilihan-pemilihan. Nah, belum ada urusan pemilihan apakah aklamasi atau voting dan sebagainya. Belum ada ini. Ini dokumennya dibacakan dulu. Sesudah itu baru yang keinginan Bapak. Itu. Setelah usul ini silahkan dilanjutkan, silahkan dilanjutkan. Dan nanti tawarkan dulu apakah para peserta sidang bersedia melakukan aklamasi. Kalau misalnya setuju, maka langsung aklamasi. Kalau tidak setuju, langsung lakukan proses pemilihan. Itu aja. Jadi silahkan nanti seperti itu usulan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amir. Ya, saya kira tadi di bab 9 tata tertib cara mengambil keputusan Munas 1 Asperindo di poin 5 sudah disebutkan. Pemungutan suara mengenai seseorang harus dilaksanakan secara tertutup kecuali jika keputusan dapat diambil secara aklamasi. Kita belum sampai ke sana. Kita masih dulu administrasinya dulu lah, ya. Ibu Ketua SC, kami persilahkan untuk mengambil tempat untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Ini SC pimpinan sidang harus lengkap nih. Bapak legend kita, Pak Sroedi, silahkan naik ke pentas. Ibu Ipana sekali lagi, apa masih di salon atau di mana nih Ibu Ana? Kok dari tadi pagi nggak muncul-muncul? Kami sudah merindukan Ibu. Begitu banyak cewek di sini, cuman Ibu Ipana yang kami rindukan. Kalau sama saya udah bosen lihatnya ya. Nggak disarankan pula ke salon dulu kan? Ya Bu, mohon maaf, izin Bu. Ibu, walaupun tidak di salon, Ibu kelihatan lebih cantik. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari kedua. Dan sepertinya momen ini akan menjadi puncak dari seluruh proses Munas yang berlangsung dari hari kemarin. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ketua umum yang baru dan menghasilkan keputusan-keputusan Munas yang penting dan strategis yang membawa kita untuk maju selangkah, 2 langkah, bahkan 1000 langkah ke depan. Baik, Bapak Ibu seluruh peserta Munas, ketua-ketua DPW yang hadir baik secara offline maupun online, pada tanggal 5 September 2023 melalui surat nomor 08-23-Asperindo-9-2023 perihal seleksi administratif formatur Ketua Umum Asperindo itu sudah disampaikan kepada DPW-DPW baik melalui WA, email maupun melalui WA Group, dan mudah-mudahan semua sudah diterima karena ini juga masuk dalam WA Group DPP dan DPW. Dalam surat ini disampaikan bahwa sejumlah persyaratan untuk bisa menjadi ketua umum. Jadi lampirannya adalah pengumuman panitia seleksi calon formatur ketua umum Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia periode 2023-2028. Saya bacakan. Mas tolong ditayangkan ya supaya peserta juga bisa melihat
seleksi calon ketua umum. Ya, langsung halaman berikutnya ya. Oke, baik. Bahwa Musyawarah Nasional atau Munas merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 5 tahun dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Ini bagian dari pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar dan pasal 32 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga. Munas memiliki kewenangan antara lain menetapkan garis-garis besar haluan organisasi, program umum, dan arah kebijakan Asperindo. Munas juga berwenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat dan tentang amanat yang telah diberikan oleh Munas sebelumnya atau Rapimnas sebelumnya, memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat serta menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. Mengacu kepada kewenangan tersebut dan mengingat bahwa kepengurusan DPP periode 2018-2023 akan segera berakhir, maka Musyawarah Nasional 2023 ini akan memilih dan menetapkan formatur ketua umum baru dengan mekanisme dan persyaratan sebagai berikut. Persyaratan umum untuk bisa menjadi calon ketua umum. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik, sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter, berusia minimal 40 tahun maksimal 70 tahun pada tanggal 29 September 2023, memahami bisnis dan perkembangan dunia usaha secara umum, tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih, dan tidak sedang menjadi ketua umum organisasi pengusaha lain sejenis Asperindo pada saat pencalonan. Persyaratan khusus, anggota Asperindo dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, berdomisili di wilayah Jabodetabek dibuktikan dengan KTP atau surat pernyataan siap tinggal di kawasan Jabodetabek sepenuhnya jika terpilih, melampirkan kopi akte badan hukum perusahaan sebagai bukti pengusaha, memiliki pengalaman organisasi minimal di tingkat regional, diutamakan tingkat nasional, dapat bertindak selaku pengayom, pelindung, dan pemersatu seluruh anggota, mempunyai reputasi dan dedikasi baik, loyal kepada organisasi Asperindo, pernah menjadi pengurus DPP dan atau DPW Asperindo, dibuktikan dengan surat keputusan DPP dengan jabatan minimal sebagai ketua dewan, departemen atau ketua badan otonom untuk DPP dan atau ketua DPW. Memiliki kelengkapan pengurus organisasi di tingkat dewan atau departemen atau badan otonom dan wilayah DPW minimal 50% dari organisasi yang direncanakan. Selanjutnya, memiliki visi, misi, dan program kerja untuk memajukan Asperindo disampaikan dalam bentuk eksekutif summary ke panitia dan presentasi selengkapnya disampaikan pada saat Munas. Mendapatkan dukungan dari pengurus DPP dan atau DPW, surat dukungan bisa kita saksikan baik melalui WA dan yang lain-lain. Bersedia menyiapkan kantor sekretariat DPP Asperindo di wilayah administratif DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan dan atau 1 periode baik milik sendiri, sewa atau pinjam pakai dalam perikatan notaris yang sah. Bersedia menyiapkan dana operasional sekretariat minimal sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya. Kita sudah mendengarkan itu adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk menjadi ketua umum. Kemudian mekanisme pendaftaran. Pendaftaran dibuka sejak 7 September 2023 dan ditutup pada 17 September 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia dengan melampirkan kurikulum vitae dan semua berkas pendukung, dan hanya kepada kandidat yang memenuhi semua persyaratan dan melampirkan berkas pendukung yang akan dijadikan formatur untuk dipilih pada Munas. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi dan verifikasi berkas oleh formatur
akan diumumkan pada 29 September melalui semua saluran komunikasi yang bisa digunakan. Formulir pendaftaran ini dan lampiran dikirim dalam bentuk file PDF dan dikirimkan kepada steering komite dan juga kemarin didaftarkan melalui aplikasi online. Ya, demikian pengumuman dari seleksi berkas untuk menjadi calon ketua umum. Nah, pemilihan ini seperti yang kita baca tadi berakhir pada 17 September untuk seleksi administratif. Dan karena di sini hadir Ketua Departemen IT kita, saya ingin supaya saya tidak dianggap mengada-ada, saya persilakan Pak Lufi, saya ingin bertanya, yang masuk dalam registrasi online, karena ini nggak bisa direkayasa, yang masuk dalam registrasi online untuk pendaftaran ketua umum ada berapa orang, Pak Lufi? Ya. Oke. Satu orang. Dikasih lihat pimpinan sidang. Mungkin bagus dikirim ke Erlangga. Nggak bisa dilihat aja. Ada berapa saksi kok bisa? Ya, saya. Oke, sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, yang tanggal 17 bulan 9 tahun 2023 pukul 12.29.37 melalui email joserijalasprindo@gmail.com. Kemudian nama lengkap yang mendaftar Haji Jose Rijal BBA MBA, tempat tanggal lahir Sigli 27 Januari tahun 61, NIK-nya 317108270161, nomor KTA Asprindonya 001112701610001, jabatan Ketua Umum periode 2018-2023, alamat The Imperial Apartment Gil 33B Rasuna Epicentrum Jakarta Selatan. Oke ya? Oke. Baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang mendaftar hanya satu orang. Nah, selanjutnya kita ingin memastikan apakah komitmen yang dipersyaratkan oleh panitia dipenuhi oleh calon yang satu orang ini. Saya minta ditayangkan yang berikutnya. Cak Ketum ya. Oh bukan, yang sebelumnya. Di WA tadi ada dua. Yang sebelum seleksi. Oke. Ya, jadi ini adalah berkas pendaftaran dari calon ketua umum 2023-2028. Ini adalah formulir pencalonan diri menjadi ketua umum. Oke, di scroll coba. Ya. Selanjutnya. Nah, sebentar. Kesediaan menyiapkan kantor sekretariat Asperindo dan biaya operasional bulanan untuk sekretariat. Di scroll lagi. Oke, ditanda sebentar, pelan-pelan, jangan lari. Ya, sudah ditandatangani di atas kertas bermaterai. Lanjut. Selanjutnya ini adalah KTA dan KTP beliau.
Oke, lanjut. Oke, ini nanti terus aja terus. Ini adalah summary ya, eksekutif summary nanti akan dipaparkan lebih lanjut. Terus lagi. Oke, lanjut. Ya. Ini adalah kurikulum vitae. Perlu dibaca? Coba didiamkan sedikit. Lanjut ya, lanjut. Oke. Terus. CV oke. Diteruskan lagi. Surat keterangan dokter. Ya. Oke. Ya, cukup ya. Baik. Saya kira semua persyaratan sudah dipenuhi karena saya tidak sendirian jadi SC, ada Pak Rafriandi. Saya boleh tanya, sudah masuk di SC Pak Raf? Sudah. Oke. Jadi semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Ketua Umum, calon Ketua Umum 2023 dan 2028. Dengan demikian, saya sampaikan tadi bahwa ternyata calon Ketua Umum untuk periode 2023 sampai 2028 hanya satu orang, Bapak Jose Rizal. Demikian laporan dari Ketua Steering Komite, dan selanjutnya saya akan menyerahkan berkas dari Steering Komite, panitia yang sekaligus Steering Komite kepada pimpinan sidang. Ya, saya tidak serahkan iPad saya ya, yang saya serahkan maaf ya. Nanti kalau iPad saya serahkan, waduh ini. Mana tukang foto? Mana dokumennya? Tukang foto sejarah. Foto besar mana, Pak Lupi? Mana itu? Fotografer. Oke. Saya serahkan berkas calon Ketua Umum 2023-2028. Ya, kami terima sebagai pimpinan sidang berkas satu orang calon Ketua Umum DPP Asperindo periode 2023-2028 untuk kami tindak lanjuti kepada para peserta sidang Munas 1 DPP Asperindo, sidang Munas 1 pada hari ini. Mana ini tukang foto? Satu kali lagi foto. Nah, Mana tukang foto? Yang besar-besar mana? mana ini? Coba. Nah, ini soalnya bersejarah ini. Saya 3 kali nih nyalam Ibu Ana. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua SC, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu sekalian, karena calon Ketua Umum satu orang, seharusnya ini penyampaian visi misi lagi. Ya, tapi sebelumnya saya minta calon Ketua Umum yang mendaftar satu orang itu kepada saudara, kita karena pimpinan sidang agak lebih nekat lah ya, kepada saudara Haji Jose Rizal, kami persilahkan untuk mengambil tempat di panggung yang sudah disediakan. Ngeri calon Ketua Umum nih, pendampingnya pun sudah pakai kacamata hitam. Iya, untung saya punya pendamping agak banyak, 1, 2, 3. Kalah. Silakan Pak Ketum duduk, calon Ketum duduk dulu. Ya. Minum dulu Bapak, mana tahu ada yang ganjal-ganjal. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Saya pengen sebenarnya karena ini berkaitan dengan pemilihan, kalau 2 orang mungkin kita akan sampaikan visi misi. Supaya ini ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, ya. Kalau karena 1 orang calon Ketua Umum, saya kira kita tanya dulu ke Plur, ya. Saya kira nggak usah dulu sampai visi misi, karena visi misi biar sekaligus kata sambutan.
Saya mau tanya dulu, mana tahu Plur memang satu calon, tapi Plur nggak mau, ya kan? Maunya Bu Ana, tapi Bu Ana nggak daftar kan itu. Ya, saya kira kita tanya dulu. Sebelum saya meminta meminta pendapat para peserta quorum yang sah, karena ini sifatnya sakral. Kita bukan memilih orang per orang, tetapi memilih yang akan memimpin kita untuk 5 tahun yang akan datang. Agar bersih hati kita, bersih pikiran kita, bersih niat kita memilih dengan tulus kepada calon ketua umum terpilih ini, dan supaya ikhtiar yang kita buat oleh sidang-sidang komisi tadi itu memberikan makna, bisa dijalankan ketua umum terpilih. Ada baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Esa. Kepada yang beragama Islam membacakan Ummul Quran, kepada yang beragama di luar dari Islam menyesuaikan. Saya mengundang kepada kita semua dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin. Bukan amin ini bukan amin yang satu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tanyakan, apakah Bapak Ibu sekalian, para peserta yang hadir pada hari ini dan sudah memenuhi quorum, apakah bisa kita menerima Haji Jose Rizal sebagai Ketua Umum terpilih periode 2023-2028 dengan secara aklamasi sesuai dengan pasal 9 ayat 5. Kurang dengar. Ya, saya tanya, apakah Bapak Ibu sekalian setuju penetapan Haji Jose Rizal sebagai Ketua Umum secara aklamasi? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Mudah-mudahan Bapak Haji Jose Rizal semakin terharu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita tadi, ya, dan mudah-mudahan Asprindu ke depan makin lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih bermanfaat buat masyarakat bangsa dan negara, khususnya kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Ya, di luar ruangan ini tergantung kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita minta visi misi sekaligus kata sambutan pertama dari Ketua Umum terpilih DPP Asprindu 2023-2028 kepada Bapak Jose Rizal. Untuk itu kita beri standing applause untuk berdiri dulu semua. Oke, beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ayo kita kompak berdiri. Jangan ada duduk aja. Ayo silakan berdiri. Yang duduk Asprindu tidak Jaya Indonesia. Oke. Ya. Sudah, silakan duduk kembali. Silakan, Pak. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat terharu hari ini mendapat dukungan dari semua sahabat dari daerah yang hadir. Dukungan untuk memimpin Asprindu periode kedua ini. Ini periode kedua ini periode yang sangat menentukan untuk masa depan Asprindu dan khususnya pengusaha pribumi. Tantangan kita ke depan ini luar biasa karena pemerintah juga sekarang ini berjibaku juga dengan tantangan politik begitu kuat dengan oligarki. Kita juga ini harus bersiap-siap juga Asprindu untuk menghadapi tantangan itu semuanya.
visi dan misi program kerja Ketua Umum Asperindo 2023-2028 ini, ada apa dengan pengusaha Bumi Putra? Mungkin bisa ditayangkan. Ada apa dengan pengusaha Bumi Putra? UMKM yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang menyerap lebih dari 99% dari angkatan kerja berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Saat ini terdapat 65,54 juta lebih UMKM. Rasio jumlah UMKM ini mencapai 99% dari total unit usaha di Indonesia, dengan kontribusi 60% terhadap produk domestik bruto. Sisanya disumbang oleh pengusaha kaya Indonesia yang jumlahnya hanya 1%. Itu orang kaya 1% menghadapi kita, padahal kita 99% kita. Masa kita nggak bisa? Kita harus lakukan sesuatu di periode saya kedua ini. Ada apa dengan pengusaha Bumi Putra? Pengusaha terkaya Indonesia berjumlah 1% tersebut dan menguasai 40% PDB kita adalah mereka masuk dalam 50 besar pengusaha terkaya Indonesia. 5 orang diantaranya bahkan menguasai lebih dari 75% kekayaan seluruh penduduk Indonesia. Ini data Credit Suisse 2021. Tidak begitu jauh, ini sekarang 23. Kalaupun ada perbedaan sedikit, mungkin kita bertambah lagi. Yang menarik, menurut data Forbes, dari 50 orang terkaya Indonesia, hanya 9 orang yang merupakan pengusaha Bumi Putra, pribumi. 41 pengusaha lainnya adalah non-pribumi atau warga keturunan. Mengapa pengusaha Bumi Putra tertinggal? Pemaparan ini merupakan dimaksudkan untuk membuat dikotomi pengusaha pribumi dan non-pribumi, bukan juga untuk mengedepankan politik identitas atau tindakan rasial, tapi untuk menunjukkan kepada kita betapa kesenjangan antara pengusaha pribumi dan non-pribumi begitu lebar. Kesenjangan ini mengganggu pikiran kita. Kesenjangan ini pekerjaan rumah bagi kita semua di Asperindo. Ini persoalan serius dan saya yakin ini bukan soal kemampuan berusaha saja. Sekuat-kuatnya atau sepintar-pintarnya kita berusaha, dibutuhkan iklim yang kondusif untuk berkembang. Bibit yang baik hanya akan tumbuh di tanah yang memang sesuai dengan kebutuhan bibit tersebut. Persoalan pengusaha Bumi Putra juga bukan sekadar persoalan kompetensi, apalagi menyangkut semangat kewirausahaan. Buktinya dari sisi jumlah pengusaha Bumi Putra mayoritas. Lalu mengapa pengusaha kita begitu tertinggal? Apa yang salah? Mari kita jawab dengan mewujudkan visi Asperindo. Visi Asperindo menjadikan pengusaha Bumi Putra sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Visi pribadi sebagai saya calon ketua umum dan sebagai ketua umum sekarang, menjadikan Asperindo sebagai pusat jaringan pengusaha Bumi Putra yang kuat, terintegrasi
holistik, dan berkelanjutan, di mana setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi, saling mendukung, saling mengisi, sehingga bisa mendorong terjadinya transformasi pengusaha Bumi Putra di segala bidang usaha. Visi ini pada gilirannya diharapkan berkontribusi mendorong perubahan ekosistem usaha nasional menuju struktur perekonomian yang lebih berkeadilan. Misi pribadi saya sampaikan sebagai Ketua Umum. Kami ingin menginginkan Asperindo menjadi jaringan kemitraan pengusaha Bumi Putra yang dalam bekerja sama mendorong transformasi pengusaha Bumi Putra mencari keadilan dalam ekosistem perekonomian nasional. Kami untuk mewujudkan misi ini melalui komitmen yang terintegrasi dan holistik. Satu, pembangunan transport nasional yang berbasis komunitas dan berkelanjutan, terfokus pada kebutuhan pengusaha Bumi Putra. Pemberian bantuan dan pendampingan agar pengusaha Bumi Putra dapat menerapkan praktik berusaha yang lebih kompetitif, memenuhi azas praktik bisnis yang teruji. Saya sebagai Ketua Umum, promosi ekonomi yang lebih berkeadilan terutama kepada pemerintah berusaha mengubah struktur yang tidak adil dalam perekonomian nasional sehingga membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi pengusaha Bumi Putra. Kemitraan dengan sesama pengusaha Bumi Putra dengan membentuk jaringan yang kuat, lentur, dan berdaya dorong, mengedepankan inklusivitas, keberagaman, dan perlakuan serta peluang yang adil bagi semua anggota pengusaha Bumi Putra. Ini seperti kita sudah membentuk koperasi, mungkin hari ini koperasi sekalian kita sahkan ya di sini. Program kerja saya untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka kami akan mewujudkan program kerja dengan cara satu, membangun database lengkap tentang dunia usaha yang digeluti anggota pengusaha Bumi Putra. Ini kita belum punya database yang lengkap dan anggota-anggota semuanya. Ini tugas berat nanti di bidang IT. Dua, mewujudkan Koprindo yang sudah kita bentuk, Koperasi Asperindo sebagai simpul jaringan seluruh usaha anggota. Pengusaha Bumi Putra fungsi utama sebagai supervisor, promotor, kurator, dan administrator bagi semua jenis usaha yang diperdagangkan antar anggota pengusaha Asperindo. Ini yang diinginkan oleh Mas Bambang dari Jawa Tengah. Membangun jaringan pasar yang eksklusif bagi dan untuk pengusaha Bumi Putra dengan memetakan jaringan produsen dan konsumen serta pertukaran kebutuhan produk dan jasa dari tiap-tiap wilayah DPW Asperindo. Memupuk kerjasama dan membangun kapasitas untuk memfasilitasi berbagai usaha bagi anggota pengusaha Bumi Putra, menjamin pengumpulan pendapatan yang adil dan melindungi anggota, memberikan kepemimpinan, bimbingan, dukungan kepada setiap upaya dan pertumbuhan usaha.
promosi ekonomi yang lebih berkeadilan, terutama kepada pemerintah, sebagai upaya mengubah struktur yang tidak adil dalam perekonomian nasional sehingga membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi pengusaha Bumi Putra. Kemitraan sesama pengusaha Bumi Putra dengan membentuk jaringan yang kuat, lentur, dan berdaya dorong, mengedepankan eksklusivitas, keberagaman, dan perlakuan serta peluang yang adil bagi semua anggota pengusaha Bumi Putra. Inilah kira-kira yang akan saya lakukan dalam periode ini. Ini kita langsung kita tancap gas hari ini dengan koperasi, kemudian kita dengan Kaltara ada proyek besar yang akan kita lakukan bekerjasama dengan Malaysia. Itu Pak Asisten ada di sini, Asisten 2. Ya mungkin itu tanda tangannya hari Senin kata Pak Gubernur, karena beliau besok nggak bisa, malam ini juga nggak bisa, masih di GBK ya. Banyak proyek-proyek strategis yang sudah kami tanda tangani, terutama yang masih berproses adalah Sabang. Sabang itu sangat strategis, karena Sabang itu kita akan membangun cold storage, membangun pelabuhan, membangun kilang minyak di sana. Kita kemarin juga baru-baru ini sudah kita lakukan MOU dengan Kanada. Mungkin sudah kita publikasi lewat online 3 bulan yang lalu ya Pak Lutfi ya. Itu menggunakan kerjasama dengan perusahaan saya dengan perusahaan dari Kanada. Itu kita bangun minyak Gen Energy ya. Itu sama dengan yang ada di Singapura sekarang namanya Jurong. Jadi Jurong Singapura nanti akan berpindah ke Sabang. Itu lalu lintas laut yang paling sibuk itu daerah laut apa itu Pak? Selat Malaka. Jadi ini prospek sangat besar untuk bagi dunia usaha pribumi. Ini kesempatan ini harus kita wujudkan dengan pemerintahan baru yang nanti sudah terlantik. Demikian kata-kata sambutan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan visi misi sekaligus kata sambutan Ketua Umum terpilih Bapak Haji Jose Rizal. Ya, Bapak jangan kembali ke bawah dulu Pak, silakan duduk dulu Pak. Ini masih wilayah kita Pak. Ya, selanjutnya saya kira sudah terima kasih kepada Bapak Saudara Haji Jose Rizal selaku Ketua Umum terpilih yang sudah menyampaikan visi misi serta kata sambutannya di hadapan kita semua. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah penyerahan hasil-hasil sidang Munas 1 Asperindo yang mulai dari semalam sampai hari ini kepada Ketua Umum terpilih periode 2023-2028 kepada Ketua Umum terpilih untuk mengambil tempat. Silakan Pak. Ya, untuk mengambil tempat di bawah atau di sini aja pun nggak apa-apa Pak. Sini aja lah Pak, biar cepat. Di sini aja Pak. Ya, ntar ya. 1, 2, 3. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan hasil
hasil Munas 1 Asprindu 2023 dengan Ketua terpilih Bapak Haji Jose Rizal sebagai program kerja perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti menjadi program besar DPP Asprindu periode 2023-2028. Semoga Bapak bisa menjalankan ini sampai selesai priorisasi. Terima kasih. Terima kasih banyak, akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Bapak sudah bisa turun ke bawah. Tolong dikawal, pengawal jangan lupa. Oh, ada penyerahan lagi, silakan Pak Ketum. Ada penyerahan ini. Ya biar aja lah. Ini saya nggak tahu ini cara mengambil hati mungkin. Oh, udah ada. Oke. Udah. Mana siap-siap dari Sumut? Ada mau mengulosi Pak Jose, tengah Pak Jose. Ada lamban lain di situ. Ada lamban lain di situ. Udah, kita akhiri dulu lah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian silahkan duduk kembali tempat. Ya, nggak ada urusan partai-partai sini. Pak Bambang ini belum move on ya. Ya, masih teringat Demokrat juga deh. Oke. Solo udah ikut nih, Solo. Iyalah Bapak ngapain ikut foto-foto Bapak? Ya. Kami ikut gini-gini aja di belakang. Oke, silakan kembali ke tempat. Udah. Lipat lagi itu. Bawa pulang. Udah nanti peluk ciumnya nanti. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai persidangan dari semalam. Ya, ini momentum kami ini. Kami mungkin banyak dosa dan salah. Salah menyebut nama orang, kadang-kadang ada bercanda berlebihan, mungkin membuat Bapak Ibu tersinggung, tapi tidak sanggup diucapkan. Karena kami sedang jadi pimpinan sidang. Nah, untuk itu kami atas nama pimpinan sidang inilah nggak dihormati lagi si pimpinan sidang ini, karena udah ada yang terpilih. Tadi kalau nggak ada terpilih ketua umum masih kami yang dihormati ini. Udah, tunggu dulu. Udah lupa saya nih apa yang mau saya ucapkan. Kacau ini. Tom, balik tempat dulu Tom. Pak Ketum. Halo Pak Ketum. Halo, mananya nih pasukan Pak Ketum nih. Amankan dulu, duduk dulu. Biar cepat. Kami mau tutup sidang ini.
Lapak mau tutup ini, udah nggak laku lagi nih. Orang nggak pandang kami lagi sesudah jam 15.30, orang nggak ada lagi nyebut-nyebut pimpinan sidang. Kami udah dilupakan ini. Ya. Jadi sampai jam 15.30 ini mesti hak kami nih, Pak Ketum, ya. Pak Ketum harus nanti sesudah jam 15.30 baru kami menyebut Pak Ketum, gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kami selaku pimpinan sidang, saya Pak Irwan, Pak Haji Irwansyah, selamat ya atas terpilihnya secara aklamasi Pak Jos Rijal. Kami dari Kaltara bersama seluruh jajaran pemerintah provinsi yang diwakili Pak S2 di sini ada. Apresiasi terpilihnya Pak Jos. Mudah-mudahan kita bekerja sama terus dalam rangka membangun pengusaha bumi putra di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi dan dari DPW Sulawesi Selatan mengucapkan selamat kepada Pak Ketum Pak Jose Rizal atas terpilih sebagai Ketua Umum, dan juga selaku Sekretaris Panitia Munas dan tim-tim kami sangat apresiasi dan sangat kita rasa terharu, Pak. Semuanya terlaksana dengan baik dan semua tidak ada hambatan, alhamdulillah. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Selamat, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPW Jawa Timur senang sekali dan bangga sekali Pak Ketum jadi ketua karena kami sudah akrab, dan di Jawa Timur beliau sendiri yang meresmikan salah satu pameran terbesar yaitu yang dibuka oleh Bapak Sandiaga Uno, dan sangat berkesan bersama Ibu Ana datang ke sana. Kami sangat bangga, dan kami harapkan nanti mendatang ini Pak Ketum tentunya didampingi Ibu Ana bisa makin hebat, Aspindo betul-betul bisa di atas Kadin ya, insya Allah. Dan kita menjadi betul-betul pengayom pribumi di Indonesia maupun pribumi yang sedang berusaha di luar negeri. Saya sedikit akan berdoa untuk Pak Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin, amin, amin. Hidup Aspindo. Aspindo jaya, jaya, jaya. Indonesia kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Bapak Ibu sekalian, sekarang giliran saya. Saya mulai dari semalam sampai hari ini betul-betul netral. Ya, jaket ini pun saya tutup. Sekarang saya buka jaket ini. Wajah Pak Jose Rizal. Ya. Kalau Bapak mau minta saja ke sana. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami pimpinan sidang yang sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan sidang dari semalam sampai hari ini, tentu di sana sini banyak kata-kata salah. Kadang salah ucap nama, titik dan koma, mungkin ada tidak menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Tapi kami sadar kami hanyalah manusia biasa yang cuma diberikan kepercayaan supaya bisa berlaku adil terhadap persidangan ini sampai terpilihnya Pak Jose Rizal. Saya terus terang aja, sampai sebelum Pak Jose Rizal saya kira Bapak Ibu kalian mungkin melihat saya kok senang-senang happy gitu. Tapi sebenarnya kalau Bapak lihat, kalau diperiksa ke dokter, saya ini sudah hampir kena stadium 3 gitu. Ya, kenapa? Ya lutut saya udah goyang-goyang rasanya. Macam mana ke depan satu tahap ke tahap, gangguannya apa lagi, angin macam mana, kan gitu. Tidak gampang, sebuah persidangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ombak, kerikil, koral dan sebagainya, cemoohan macam-macam. Ya, bukan semua orang suka dengan pimpinan sidang. Pasti ada yang tidak suka. Tapi bagaimana semua orang bisa suka sama pimpinan sidang sampai batas waktu yang ditentukan. Kami tahu batas waktunya sampai 15.30, itulah batas waktu Bapak suka kepada kami. Selebihnya Bapak pasti akan kembali suka kepada ketua umum yang terpilih. Karena ketua umum yang terpilih hari ini itulah ketua umum kita yang paling ganteng, yang akan memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Tidak banyak kalam,
kita berserah diri semuanya. Apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian sudah datang berpayah-payah dari daerah, niatkanlah untuk kembali ke daerah masing-masing untuk membesarkan Asperindo. Jaga kekompakan kita, persatuan kita, soliditas kita. Insya Allah Asperindo 5 tahun yang akan datang kita akan mendapatkan calon presiden terbaik dari Asperindo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kami tutup dan kami akan kembalikan kepada panitia. Ya nanti urusan panitia saja karena sidang sudah ditutup. Urusan pemberian ulos kasih ke panitia saja. Ya selanjutnya kami serahkan kepada panitia atau OC Pak Nasri dan Ibu Ana. Untuk kami selesai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai jumpa di hari-hari yang datang. Kalau ada yang ingin pesan pimpinan sidang, bisa ke daerah Bapak masing-masing. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita minta tepuk tangan yang paling meriah, paling hangat kepada pimpinan sidang yang telah bertugas. Selanjutnya kita akan break sejenak untuk kemudian kembali lagi ke ruangan ini. Kita akan melanjutkan acara pukul 4.16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu ada pemberian ulos, silakan yang akan memberikan ulos. Kami mengundang kepada Ketua Umum Bapak Haji Yose Rizal BBAMBA untuk hadir ke depan. Ada pemberian ulos. Untuk kemudian nanti kita istirahat sejenak, kembali lagi ke ruangan ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini dari DPW Sumut ya. Di bawah panggung rekan-rekan dari DPW Sumatera Utara. Ada tradisi Mangulosi. Bapak Ibu sekalian, ulos ini pertanda kebesaran. Besar hati kami warga Sumatera Utara kepada Ketua Umum terpilih Bapak Haji Yose Rizal. Ya saya kira Horas! Horas! Oke, ya, oke, baik.